Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang saya cintai. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak Pagi, Guru. Pak. Pak Khairul dengan Pak Khairul. Pada pagi hari ini kita akan belajar fikih tentang alat-alat bersuci, ya. Jadi materi kita hari ini adalah alat-alat bersuci. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Mbak Desiana bisa memimpin doa biar tidak ketua kelasnya terus. Silakan Mbak Desi pimpin berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Desiana sudah memimpin doa. Kita akan membahas tentang alat-alat bersuci. Kita harus tahu tentang pengertian apa itu bersuci, ya. Jadi bersuci itu dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Dari segi bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah toharoh. Sedangkan arti dari toharoh adalah membersihkan diri atau pakaian dari benda-benda najis dan juga hadas dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Dari najis atau hadas dan juga mengikuti pola hidup sehat. Contohnya misalnya buang air kecil atau buang air besar. Jadi karena waktunya agak mepet, jadi sekarang kita masuk ke macam-macam air. Ya. Jadi air itu secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, air musyamas. Kalau yang belum paham bisa sambil dicatat ya. Jadi tidak hanya memperhatikan slide-nya, tapi juga kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Terus yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang keempat adalah air yang terkena najis yang disebut dengan air mutanajis. Jadi air laut itu adalah salah satu dari air yang suci dan mensucikan. Keseluruhan dari air suci mensucikan itu ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air dari mata air, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, yang kelima air sumur, yang keenam air es atau salju, dan yang ketujuh adalah air embun. Tahu embun? Ya, Tahu, Pak. Bapak? Tahu, Pak. Air embun. Terus yang kedua, air musyamas. Air musyamas itu adalah air yang dipanaskan. Cara memanaskannya tidak dengan menggunakan di atas kompor atau dengan api, tetapi dipanaskan karena sinar matahari. Kita kalau bersuci pakai air musyamas itu hukumnya makruh, karena air panas kalau dipakai untuk bersuci nanti takutnya akan merusak tekstur kulit. Ingat, semua perbuatan yang kira-kira membahayakan diri sendiri dan orang lain itu harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan. Nah, air musyamas itu
tidak boleh dipakai bersuci kalau tempat yang terkena panas matahari atau air yang ada di dalam airnya itu berada di dalam ember yang terbuat dari seng atau benda yang berkarat. Tapi kalau misalnya tempatnya itu dari ember yang terbuat dari plastik atau dari tanah liat, itu masih boleh, tetapi harus menunggu airnya dingin. Makro ya bersuci pakai air panas, nanti kasihan merusak tekstur kulit. Terus yang ketiga, air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya adalah air dari buah-buahan, misalnya air kelapa. Terus yang kedua, air yang sudah bercampur dengan benda suci lainnya. Contohnya yaitu air teh atau air kopi. Dan yang ketiga, suci tetapi tidak mensucikan adalah air mustakmal, air yang sudah atau habis dipakai untuk bersuci. Yang terakhir yaitu air yang keempat yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Contohnya air yang kemasukan kotoran ayam atau kotoran cicak. Kalau diminum nggak boleh, dipakai bersuci juga nggak boleh. Kenapa? Karena air itu najis. Jadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Terus airnya itu berubah rasa, bau, dan juga warnanya. Yang semula air itu berwarna bening, maka karena terkena najis, terkena kotoran, berubah menjadi kuning atau biru karena kemasukan najis, maka air itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu kiranya penjelasan dari saya tentang alat-alat bersuci dan juga macam-macam air. Karena jam kita sudah habis, saya akan membagikan tugas. Tapi sebelum saya bagikan tugas untuk dikerjakan di rumah, kira-kira dari kalian ada apa tidak yang ditanyakan tentang materi ini? Silakan. Air embun kan air yang termasuk suci dan mensucikan. Kira-kira caranya gimana ya Bapak? Air embun itu bisa kita gunakan untuk bersuci itu caranya bagaimana itu? Karena embun kan adanya di daun-daunan itu Bapak. Nah, kalau kita mau wudhu umpamanya, itu caranya gimana supaya air itu bisa kita gunakan untuk wudhu padahal air itu adanya di dedaunan. Terima kasih Bapak. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ini dari Mas Amel ya. Jadi pengertian air suci mensucikan itu tidak semuanya bisa dipakai untuk bersuci. Seperti air embun. Ini kan volumenya kan sedikit. Nah, karena volumenya sedikit, kita kan nggak mungkin wudhu pakai air embun. Jadi pengertian air suci mensucikan itu bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Contoh ini, saya punya satu gelas teh ini ya. Nah, ini bukan air suci mensucikan, tetapi air suci tetapi tidak mensucikan. Ini nggak bisa kita pakai wudhu
dan juga tidak bisa kita pakai untuk menghilangkan najis. Tapi kalau air embun bisa kita pakai untuk menghilangkan najis. Contohnya ini bukan air teh, tapi ternyata embun yang saya dikumpulkan Mbak Aflah tadi pagi misalnya. Terus tangannya Mas Amil ada kotorannya, kotoran cicak misalnya ya. Nah, itu nanti bisa dihilangkan atau disiram dengan air embun tadi. Tapi karena ini air teh kok disiramkan ke tangannya Mas Amil, ya enggak, tetap namanya tidak suci. Harus disiram dengan air yang suci mensucikan, yang contohnya ada 7, yang pembagiannya ada 7 tadi. Gimana Mas Amil, bisa dipahami? Berarti air yang suci mensucikan itu kalau menurut apa yang Bapak sampaikan tidak bisa kita gunakan untuk bersuci semua gitu ya Bapak? Ya, tidak semuanya dipakai. Pengertian bersuci itu kan tidak harus berwudu atau mandi besar, tapi menghilangkan najis itu juga termasuk salah satu proses kita bersuci, gitu Mas Amil. Bapak. Ya. Saya kok punya pikiran dulu ketika mendengar air embun itu bisa untuk bersuci karena memang mensucikan. Pikiran saya ya air itu dikumpulkan terlebih dahulu gitu Bapak, dengan cara mungkin kalau pagi kita pakai tempat atau wadah yang kita gunakan untuk mengumpulkan air itu. Setelah terkumpul digunakan untuk bersuci. Tapi saya juga berpikir terus berapa banyak daun yang harus kita apa istilahnya, kita ambil airnya. Itu waktu kecil juga, maksudnya ketika mendapat pelajaran awal mendengar ketika ngaji di madrasah itu ada keterangan seperti itu juga nggak paham gitu Pak, teknisnya bagaimana gitu. Tapi atas penjelasan Bapak ya, karena ada mungkin kesusahan kita dalam mengumpulkan itu ya mungkin bisa dikatakan mustahil untuk digunakan untuk mandi atau wudhu gitu ya Bapak ya. Iya, betul ya. Itu terima kasih Bapak ya, terima kasih. Pengalaman yang sangat bagus sekali memang. Itu sangat perlu sekali ya, perlu tanya. Makanya jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Kalau pertanyaannya memalukan, lebih baik gak usah tanya. Nanti ya nggak ada yang mau tanya kalau gitu Pak. Pak Guru kok lucu ya. Jadi tanya kalau gitu Pak. Nah, sekarang saya akan membagikan tugas. Ini bisa kalian unduh di website saya ya, irulcepu.blogspot.com, bisa kalian unduh atau kalian lihat tugasnya di channel YouTube Pak Khairul, Ahmad Khairul, websitenya. Nah, ini saya masukkan Mas yang perempuan nanti kelompoknya Siti Fatimah, yang laki-laki kelompoknya Hasyim Asy'ari ya. Itu ada tugas, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Itu tentang macam-macam air ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang air suci mensucikan ada 7, air suci tapi tidak mensucikan, air mutanajis, air mustamal. Itu, nah ini nama kelompoknya juga kalian kerjakan di rumah. Besok hari Senin depan dikumpulkan ya. Bisa kalian share di Google. Ya, Bapak. Itu tugas yang saya kasihkan untuk siang hari ini. Nah, kira-kira
Cukup anak-anak karena ini waktunya sudah habis. Terakhir saya akan memberi motivasi kepada kalian untuk belajar. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu. Di usia saya yang sudah 40 tahun ini, kalian kan masih muda-muda semua, baru 12 tahun, 13 tahun, ya kan, anak MTS kok ya. Ini Pak Khairul sudah 40 tahun itu saja masih suka belajar. Kadang mendengarkan pengajiannya Gus Bah, kadang membaca buku dari kampus. Karena memang belajar itu minal mahdi ilal lahdi, sampai kita masuk ke liang lahat. Ini ada sedikit cerita biar kalian termotivasi untuk belajar. Di Pondok Senori itu pernah ada orang yang sudah sangat tua sekali, orang renta. Tua naik ke atas tangga itu memakai bantuan tongkat. Itu ketika mau saya bantu naik itu nggak mau, malah beliaunya itu pengen naik sendiri. Terus saya guyoni, Mbah, jenengan sudah sepuh kok masih semangat belajar, wong itu kan belajarnya untuk anak muda. Ternyata simbahnya itu jawab, ngene lho Le, aku iki pengen mati nenggone tempat belajar, Masya Allah. Jadi mbahnya tadi semangat belajar sangat kuat, sampai-sampai beliaunya punya cita-cita pengen meninggal di tempat belajar. Nah, itu motivasi bagi kalian yang masih muda, baru belasan tahun, harus rajin belajar, tidak usah memperdulikan ejekan teman. Memang kadang kalau kita pegang buku itu kan kadang dihina, sok pinter, sok apa Rajin. Iya, soalin, makanya tetap belajar aja. Gak usah dihiraukan, kalian abaikan ya. Itu penutup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.